Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ramadhania Zahra dari 10 TKJ 3. Ingin menceritakan biologi Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namanya lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya dan membawa pengaruh Islam ke tradisi Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Joko Said yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ayah Sunan Kalijaga yaitu Tumenggung Arya Wilatikta merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit Ronggolawe. Sejarah nama Kalijaga. Menurut pendapat masyarakat Cirebon bahwa nama Kalijaga berasal dari nama dusun Kalijaga di Cirebon. Dengan alasan Sunan Kalijaga pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Namun, fakta menunjukkan bahwa di dusun Kalijaga tidak terdapat ada kali sebagai ciri khas dari dusun tersebut. Sedangkan, menurut logika, munculnya nama dusun Kalijaga setelah Sunan Kalijaga tinggal di dusun itu. Menurut riwayat dari kalangan Jawa mistik, kejawen mengaitkan nama Kalijaga dengan kesukaan Sunan Kalijaga berendam di sungai, kali, sehingga seperti orang yang sedang menjaga kali. Riwayat ini menyebutkan bahwa nama Kalijaga muncul setelah Joko Said disuruh betapa di tepi sungai oleh Sunan Bonang selama bertahun-tahun. Banyak yang berpendapat jika riwayat ini tidak masuk akal. Apakah mungkin seorang dai menghabiskan waktu lama untuk berendam di sungai sepanjang hari tanpa sholat, makan, dan minum? Sedangkan menurut pendapat lain mengatakan bahwa nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab Qodli dan nama sendiri Joko Said. Frase ini asalnya dari Qodli Joko Said yang artinya Hakim Joko Said. Karena menurut sejarah mencatat bahwa saat wilayah Demak didirikan pada tahun 1478, Sunan Kalijaga diserahi tugas sebagai Qodli Hakim di Demak oleh wali Demak saat itu, yaitu Sunan Giri. Masyarakat Jawa dikenal kuat dalam hal penyimpangan pelafalan kata-kata dari bahasa Arab seperti sekaten dari syahadatain, kalimosodo dari kalimat syahadah, mulut dari maulid, suro dari syuro, zulkangidah dari zulqaidah, dan masih banyak istilah lainnya. Maka tidak aneh bila frasa Qodli Joko kemudian disimpangkan menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Dakwah Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga membawa paham keagamaan yaitu Salafi, bukan Sufi pateistik ala kejawen yang bermotokan manunggaling kaula Gusti. Ini terbukti dari sikap tegas beliau yang ikut berada dalam barisan Sunan Giri saat menjadi sengketa dalam masalah kekafiran Syekh Siti Jenar dengan ajarannya bahwa manusia dan Tuhan bersatu dalam zat yang sama. Sunan Kalijaga sangat toleran terhadap budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap. Dengan mengikuti sambil mempengaruhi, Sunan Kalijaga memiliki keyakinan jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak heran jika ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenal Islam. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk diciptanya yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Dialah pengagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Radu, Petruk Jadi Raja, lanskap putra kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, diantaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura,
Kebumen, Banyumas, serta Padang. Berikut karya-karya Sunan Kalijaga. 1. Karya Wayang Purwa. 2. Cerita Pewayangan. 3. Jamus Kalimasat. 4. Babat Alas Wonomarto. 5. Wahyu Tohjali. Dan ada juga peninggalan Sunan Kalijaga, yaitu 1. Rompi Ontokusuma. 2. Keris Kiai Carubuk. 3. Api Alam. 4. Tokat Kalimasanda. Lama masa hidup Sunan Kalijaga. Berdasarkan riwayat Mansur mengisahkan bahwa masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ini membuktikan bahwa Sunan Kalijaga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Panjang yang lahir tahun 1546, serta awal lahirnya Kerajaan Mataram. Ketika wafat, ia dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.